teman-teman, perkenalkan nama aku Kevin Kornikova Budiman dari kelas 2 SI 3 Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta. Teman-teman tahu nggak sih tentang kreator konten? Itu loh seseorang yang menciptakan sebuah konten baik berupa gambar, video, atau suara berisikan informasi terkait suatu bidang. Nah, konten-konten tersebut diunggah di beberapa platform media sosial seperti Instagram, TikTok, X, Facebook, dan media sosial lainnya. Nah, karena kreator konten ini berkaitan erat dengan media sosial, maka dari itu pengaruhnya juga besar sekali buat masyarakat loh teman-teman. Kreator konten dapat membentuk opini publik terhadap suatu masalah atau topik yang sedang ramai dibincangkan. Selain itu, kreator konten dapat menjadi tonggak perubahan sosial bagi masyarakat. Contohnya, seorang kreator konten yang mengunggah konten tentang ramah lingkungan dengan mengurangi sampah plastik dan menggunakan bahan-bahan yang mudah diurai. Nah, konten-konten seperti inilah yang akan mengedukasi masyarakat supaya masyarakat lebih peduli terhadap lingkungannya, sehingga limbah-limbah plastik dapat berkurang. Kalau kamu tertarik menjadi seorang kreator konten, berarti kamu siap untuk menjadi tonggak perubahan bagi masyarakat. Menjadi seorang kreator konten ternyata cukup fleksibel loh teman-teman. Nggak ada tuntutan waktu dan tempat, jadi teman-teman bisa mulai di mana saja dan kapan saja. Maka dari itu, pekerjaan kreator konten ini paling banyak diminati terutama oleh Gen Z. Meski kedengarannya mudah, tetapi seorang kreator konten harus memiliki beberapa kemampuan ini loh. Yang pertama, komunikasi. Buat teman-teman yang tertarik menjadi kreator konten berupa video, teman-teman harus memiliki komunikasi yang baik di depan kamera maupun di belakang kamera. Kenapa? Supaya informasi yang kamu sampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens. Jadi audiensnya nggak bingung informasi apa sih yang bakal disampaikan atau pesan apa yang ingin disampaikan. Selain itu, komunikasi yang baik juga memudahkan kamu untuk bekerja dalam tim dan menjalin kemitraan yang sukses. Yang kedua, kemampuan riset dan berpikir kreatif. Kemampuan ini cukup penting loh teman-teman. Sebelum mengeksekusi sebuah konten, kamu harus melakukan riset untuk mengumpulkan informasi, data, dan fakta-fakta yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Selain itu, kamu juga harus mengikuti tren-tren terbaru yang populer saat ini, supaya konten-konten kamu juga mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, hasil riset tersebut diolah sekreatif dan seunik mungkin menyesuaikan gaya sendiri, supaya nanti hasil kontenmu memiliki ciri khas tersendiri dibanding konten-konten yang lain. Yang ketiga, siapkan hal-hal untuk membantu kamu dalam membuat konten. Pastinya yang paling penting itu peralatannya nih teman-teman. Kamu harus punya handphone atau ponsel. Melalui handphone, kamu sudah bisa merekam, mengedit, bahkan mengunggahnya langsung di media sosial loh teman-teman. Jadi ibaratnya handphone itu adalah senjata paling ampuh deh buat kreator konten. Selanjutnya, kalau teman-teman udah mulai menabung nih dari penghasilan kreator konten, teman-teman bisa nyicil buat beli kamera yang lebih proper buat kebutuhan konten. Ya, buat merekamnya supaya hasil rekaman kamu lebih jernih. Selanjutnya, yaitu mikrofon. Supaya hasil rekaman suara kamu tetap jernih dan tidak ada suara bising dari hal lainnya. Berikutnya, tripod. Nah, ini juga bakal berguna banget nih, terutama buat kamu yang masih merintis menjadi kreator konten. Pasti belum memiliki tim untuk membantu kamu merekam di tempat-tempat umum. Tripod ini bakal ngebantu banget supaya handphone atau kamera kamu tetap stabil. Berikutnya, lampu atau lighting. Nah, lampu di sini berfungsi supaya hasil rekaman kamu terang dan memiliki cahaya yang cukup. Kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi atau software, teman-teman juga harus punya loh. Kalau untuk mengedit gambar, aku kasih rekomendasi aplikasi Canva.
Karena Canva itu gampang banget buat digunakan. Meskipun kamu masih pemula, tapi seiring berjalannya waktu, kalau kamu mau berusaha, pasti deh kamu makin gampang untuk mengoperasikan Canva. Selanjutnya, aplikasi untuk edit video, aku kasih rekomendasi CapCut. CapCut ini sering aku gunain buat edit video, teman-teman. Banyak banget fitur-fitur yang akan ngebantu kamu supaya hasil konten kamu itu menarik dengan visual yang unik. Nah, itu tadi beberapa kemampuan dan hal-hal yang harus dimiliki seorang kreator konten. Aku juga mau kasih beberapa fakta unik nih, teman-teman. Ternyata seorang kreator konten bisa memiliki gaji kisaran 3,5 juta sampai 10 juta rupiah loh. Namun, angka ini tergantung dari jumlah kerjasama yang kamu terima dari beberapa brand atau merek untuk mempromosikan produk mereka. Selain itu, buat teman-teman yang tertarik menjadi seorang kreator konten, ternyata kamu bisa menempuh pendidikan formal di perguruan tinggi dengan jurusan komunikasi, broadcasting, dan desain grafis. Terakhir, aku mau tahu dong pendapat kamu tentang seorang kreator konten. Boleh dong bagikan cerita-cerita kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video dari aku. Sampai jumpa lagi. Dadah!